Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Saya berdoa kiranya istirahat Bapak Ibu sekalian semalam diberkati Tuhan. Pagi ini kita bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Hari ini kita akan menyelesaikan Keluaran pasal 30 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Hari ini kita membahas bagian yang terakhir. Kalau di tema saya kasih kurung tamat, bukan tamit ya saudara. Tamit dalam bahasa Ibrani itu selalu, terus menerus, continuity, continually, continuously. Itulah tamit dalam bahasa Ibrani, tapi ini adalah tamat, berarti full stop, titik. Kita akan besok kita akan masuk kepada bagian yang lain dari Keluaran pasal 31. Nah, kita akan membaca pada bagian dari ayat 36 sampai ayat yang ke-37. Ya, 36, 37 nanti saudara Adi akan membantu kita membacakan bagian ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk rahmat, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya sungguh ini diberkati oleh Tuhan, firman yang kami renungkan dapat membangunkan kami kembali, membangkitkan iman kami, gairah kami dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan Adi. Keluaran 30 ayat 36 sampai 37. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan kau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran, yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Saudara, ada dua bagian terakhir yang akan kita renungkan pada hari ini. Saya berdoa ini akan mengingatkan kita, memberkati kita, menolong kita untuk melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Seringkali ada orang bertanya begini, Pak, boleh tidak kalau persembahan yang kuberikan ini tidak kuberikan kepada gereja, tetapi kuberikan kepada ke tempat yang lain, untuk hal-hal yang lain, untuk sesuatu yang lain, tapi bukan untuk gereja atau bukan untuk Tuhan di tempat ibadah. Saudara, semakin ke sini kita akan semakin melihat bahwa semakin banyak orang dalam tanda kutip menggampangkan sebuah korban, sebuah persembahan, sesuatu yang kita berikan yang seharusnya itu adalah bagian Tuhan. Tetapi kita menganggap Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak memerlukan itu. Yang lebih memerlukan adalah tempat yang lain. Yang lebih memerlukan adalah kegiatan yang lain. Oleh karena itu, dalam tanda kutip kita mengalihkan apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan di kemah pertemuan, di tempat di mana Tuhan hadir, di tempat di mana Tuhan berdiam, yaitu baitnya, yaitu rumahnya. Tetapi dengan berbagai macam alasan yang lain, kita memindahkannya kepada yang lain. Dan kita berpikir bahwa ini jauh lebih penting dibandingkan. Saudara, ini bukan masalah itu lebih penting atau ini lebih penting.
atau sono lebih penting, atau sini lebih penting. Ini persoalan berkenaan dengan korban yang kita khususkan untuk Tuhan. Jadi kalau korban persembahan itu memang dikhususkan untuk Tuhan dan bukan untuk yang lain, maka korban itu harus diberikan di kemah pertemuan. Coba saudara baca kembali ayatnya ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 36. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan dari sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di kemah pertemuan, di mana aku bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Saudara, ada bagian yang kita tidak boleh berikan di tempat yang lain, yang kita tidak bisa lakukan di luar kemah pertemuan, yang tidak bisa kita lakukan di luar baitnya. Kenapa? Karena di luar itu saudara tidak bertemu dengan Tuhan, saudara tidak berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kita harus memberikan korban yang memang itu dikhususkan untuk Tuhan, di rumahnya, di kemahnya, di baitnya. Karena di tempat itulah saudara dan saya bertemu dengan Tuhan. Yaitu ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, menghormati Tuhan secara khusus. Oleh karena itu saudara, kalau memang itu adalah satu korban yang memang dikhususkan untuk Tuhan, no reason anymore. Tidak ada alasan lain untuk kita mencoba menghitung, mempertimbangkan dengan banyak alasan apapun. Yang sesungguhnya sebetulnya merupakan sebuah alasan untuk menghindari kita memberikan persembahan. Tapi kita memberikan itu untuk yang lain. Padahal belum tentu juga diberikan kepada yang lain sebetulnya. Oleh karena itu satu hal, saudara dan saya perlu menyadari satu hal. Kalau itu khusus untuk Tuhan, dan saudara tahu itu adalah khusus untuk Tuhan, maka saudara dan saya harus meletakkan itu di depan altar, di depan pintu tabir bait suci, di dalam kemah pertemuan. Harus ditaburkan korban itu, karena itu khusus bagi Tuhan. Karena di tempat itu saudara berjumpa dengan Tuhan. Di tempat di mana saudara berjumpa dengan Tuhan, maka yang khusus untuk Tuhan tidak bisa diberikan di tempat yang lain. Ada waktunya kalau saudara baca Alkitab nanti di kitab Imamat, kalau kita bahas di sana, saudara ada waktunya korban itu diberikan jauh di luar perkemahan. Harus dibawa keluar perkemahan. Ada bagian itu. Tetapi bagian-bagian yang khusus untuk Tuhan yang harus diberikan di kemah pertemuan, maka itu harus dikorbankan di kemah pertemuan. Ada orang yang mengatakan, Pak, sekarang kan kita belajar bagian di mana kita tidak harus lagi memberikan ini dan itu di gereja. Kita bisa Pak berikan itu kepada yang lain. Kita bisa berikan itu untuk pekerjaan A, pelayanan B, pelayanan C. Saudara, kalau memang saudara digerakkan Tuhan untuk memberikan itu untuk pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C, maka jangan ambil bagian yang dikhususkan oleh Tuhan. Ambillah bagian yang lain yang memang tidak dikhususkan untuk Tuhan. Jadi no reason, saudara, yang memang untuk Tuhan harus diberikan kepada Tuhan di tempat di mana saudara berjumpa dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mencari alasan, Pak, aku gunakan yang untuk Tuhan ini, untuk yang A, Pak, untuk yang B, Pak, kan sama aja ya Pak. Bukan, saudara, ini sangat berbeda. Kalau saudara ingin mendukung A, B, C, ambillah dari yang bukan dikhususkan untuk Tuhan. Jangan saudara ambil
yang dikhususkan untuk Tuhan, tapi untuk hal-hal yang lain. Ini hal pertama yang kita belajar. Oleh karena itu saudara, yang menjadi bagian Tuhan, taburkan itu di kemah pertemuan. Ukupan dupa yang harum tidak bisa diberikan di luar kemah pertemuan. Tidak bisa diberikan di halaman. Tetapi itu ditaburkan di kemah pertemuan. Khusus saudara, tidak bisa sembarangan ditaburkan. Tidak bisa sembarangan diberikan. Oleh karena itu mari kita belajar. Yang khusus untuk Tuhan, berikan kepada Tuhan di tempat di mana saudara berjumpa dengan Tuhan. Dan jangan pernah mencari alasan untuk mencoba mengambil yang menjadi bagian Tuhan. Untuk dipakai apa yang menjadi hati saudara. Apa yang menjadi keinginan saudara. Kalau saudara ingin melakukan itu, ambillah yang bukan dari yang dikhususkan untuk Tuhan. Amin. Bagian yang kedua dari bagian terakhir ini adalah ayat yang ke-37. Lihat, perhatikan begini. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian Tuhan yang kudus bagimu. Saudara, kita perlu memahami satu hal dan kita perlu belajar. Dulu saudara, ketika saya masih kecil, mama saya selalu berkata begini kepada anak-anaknya. Papa belum makan, sementara papa masih kerja. Tunggu sampai papa selesai, nanti papa biar makan. Apa yang menjadi bagian papa, jangan dimakan. Wow, itu sulit bagi kami saudara. Itu sangat-sangat sulit bagi kami. Kenapa sangat sulit saudara? Saudara bisa bayangkan begini, kami itu ada dalam kondisi yang sama sebetulnya. Ada dalam kondisi yang menderita secara materi. Kami sedang dalam posisi yang sesulit-sulitnya. Yang bahkan untuk makan pun sulit saudara. Tetapi mama berkata, itu bagian papa. Jangan ambil yang bagian papa. Kamu harus ambil apa yang menjadi bagianmu. Sangat sulit saudara. Kadang-kadang kami merasa tidak adil. Kan harusnya papa ngerti dong. Bahwa anak-anak first. Tapi mama tidak saudara. Mama selalu berkata, bagian papa jangan dimakan. Bagian papa jangan diambil. Dan seringkali kami melihat bahwa bagian papa lebih enak dari bagian kami. Bagian papa itu jauh lebih enak dibandingkan yang bagian kami. Kadang-kadang kami merasa tidak adil. Kamilah yang seharusnya menikmati itu. Tapi mama selalu berkata, itu bagian papa. Tidak boleh diambil. Papa first. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya mudah untuk memahaminya. Saya dengan cepat dapat mengerti apa yang dimaksud oleh Musa pada bagian dari ayat yang ke-37. Apa yang menjadi bagian Tuhan tidak boleh dipakai oleh orang biasa. Apa yang menjadi bagian Tuhan tidak boleh diambil sepersekian persen untuk orang biasa. Allah Pak, itu kan bisa dipakai. Saudara, ini bukan masalah ini bisa atau tidak bisa. Tapi ini persoalan kita menghargai Tuhan atau tidak. Kita menempatkan Tuhan di tempat yang utama atau tidak. Kita menghormati Tuhan sebagai orang yang layak mendapatkan yang terbaik atau tidak. Dulu saya tidak mengerti kenapa mama berkata biar papa dulu yang makan. Itu bagian papa, bagian anak-anak yang ini. Sekarang saya mengerti ketika seorang tukang pencampur rempah-rempah yang dipakai untuk ukupan, maka
ini khusus bagian Tuhan. Kita tidak boleh mengambil sedikit bagian dari wangi-wangian itu, lalu kemudian kita buat sendiri di kemah kita untuk wangi-wangian di tempat kita berada. Ternyata tidak, saudara. Itu bagian Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya. Seorang biasa tidak boleh mengambilnya. Itu bagian Tuhan. Saudara, kadang kita merasa bahwa bagian Tuhan kok gede banget. Pak, kita ini sudah kasih pajak sangat banyak sekali. Kita makan kena pajak. Kita parkir juga kena pajak. Saudara, kita beli banyak hal, kita kena pajak. Kita beli barang ini kena pajak, kita beli barang itu kena pajak. Hampir semua bagian dari apa yang kita hasilkan itu dipotong pajak. Kita membayar pajak untuk itu. Pak, kami ini sudah habis, Pak. Karena pajak-pajak yang harus kami bayarkan. Tanpa sadar setiap hari kita membayar pajak dari apa yang kita keluarkan sebetulnya. Tetapi masih ada bagian Tuhan di dalamnya yang tetap harus kita berikan kepada Tuhan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Atau kita berkata, sudah tidak ada lagi buat Tuhan. Habis, 24 jam yang kita punya habis. Tenaga yang kami punya habis. Materi yang kami punya habis. Wow, saudara. Saudara, ada bagian yang memang itu adalah hak Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Kita perlu menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang kita hormati. Saudara dan saya menghormati Tuhan, berikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan ambil, nikmati apa yang menjadi bagian kita, saudara. Tanpa harus komplain bahwa bagian Tuhan lebih besar daripada bagian kita. Tanpa harus komplain, bagian Tuhan lebih baik daripada bagian yang kita nikmati. Tanpa harus mengeluh dari apa yang kita keluarkan untuk Tuhan. Mari kita belajar, saudara. Tempatkan Tuhan di posisinya. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang memang layak terima yang terbaik dari kehidupan kita. Dari apa yang kita punya. Dari apa yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan memberikan kepada Tuhan secara khusus apa yang menjadi bagian Tuhan di tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan punya alasan yang lain untuk mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan lalu mengalihkannya untuk hal yang lain. Dan mari kita belajar, kalau itu bagian Tuhan, biarlah kita bersyukur, menikmati apa yang menjadi bagian kita. Dan kita bersyukur bisa memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya berdoa tidak ada lagi orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau memang itu bagian Tuhan, berikan kepada Tuhan tanpa saudara menghitung untung rugi. Tanpa saudara menghitung besar kecilnya. Tapi percayalah bahwa kalau saudara mengerti hukum ini, kita ada dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kami diingatkan kembali oleh Tuhan untuk memahami apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang harus kami berikan di tempat di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Dan apa yang kami berikan di tempat di luar. Di tempat di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Tidak mengambil apa yang seharusnya kami berikan di tempat di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Untuk hal yang lain. Sementara ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami tidak membawa apa-apa. Kami mau berikan yang terbaik, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. 10 tahun AOW berjalan, Tuhan memelihara,
Tuhan memberkati. Kiranya tanggal 20 Agustus menjadi sebuah momentum. 10 tahun karya Tuhan di tengah-tengah kami. 10 tahun mengingatkan kami Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan yang ada agar pelaksanaan ulang tahun tanggal 20 diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami memberkati Pak Narto, kami memberkati Pak Nikoraga, kami memberkati Pak Petrus, kami memberkati Pak Andreas, kami memberkati Pak Budi, kami memberkati Tante Syok, kami memberkati Tante Beho. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami, kegiatan kami, dan pekerjaan kami. Kami disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami 78 tahun merdeka. Kiranya disertai dan dirahmati oleh Tuhan. Pemilihan pemimpin yang baik yang akan Tuhan munculkan di tengah-tengah kami. Semua pemimpin yang bukan dari Tuhan, mencoba untuk memecah belah, yang mencoba untuk membuat disintegrasi, perpecahan atas bangsa ini, kiranya ditolak oleh Tuhan. Semua yang datang dari Tuhan, itulah yang terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati anugerah Tuhan. You are blessed.